Mohon dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruni Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Evelyn Galikan Zaulia, NLT 2023.2977.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Mohon izin dosen, izin menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi nilai UAS agama. Yang pertama, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Memiliki sejarah hidup yang sangat inspiratif dan penuh dengan peristiwa penting yang membantu dalam perkembangan agama Islam. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya hingga usia 6 tahun. Ketika ibunya meninggal, Nabi Muhammad setelah itu diasuh oleh Halimah binti Zu'aib Asy-Syaidiyah selama 5 tahun. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abi Thalib. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad melakukan uzlah di Gua Hira dan menerima wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk agama Islam, termasuk Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah bin Syarahil al-Halbi, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad memulai dakwahnya di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad dengan keras, menghina, dan mengolok-olok beliau. Pada akhir masa dakwah di Makkah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Perjalanan ini membawa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dan menghasilkan perintah salat 5 waktu. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama kaum muslimin kala itu ke Habasyah dan kemudian kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah yang lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Beliau juga mengutus beberapa sahabatnya untuk menjadi khaldi di Yaman dan memberikan nasihat agar menyampaikan perintah zakat pada ahli kitab. Nabi Muhammad meninggal pada bulan Safar tahun 11 Hijriah setelah menderita sakit kepala dan demam berkepanjangan. Beliau meninggal di kediaman Aisyah, istri ketika Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, terdapat banyak peristiwa penting yang membantu dalam pengembangan agama Islam. Perintah-perintah yang diberikan Allah, seperti perintah zakat, mengobati mata, dan peristiwa Isra Mi'raj, serta dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad menjadi bagian dari sejarah hidup yang sangat inspiratif dan penuh dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam, iman, dan ihsan. Islam. Islam adalah agama yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir Allah. Prinsip utama Islam adalah keimanan kepada satu Tuhan, yaitu Allah, dan mengikuti lima rukun Islam yang meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Kitab suci utama Islam adalah Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah. Ajaran-ajaran Islam juga disampaikan melalui hadis yang merupakan kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad. Islam mengajarkan kedamaian, keadilan, dan belas kasih, serta menekankan pentingnya hidup secara moral dan etis sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, iman. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan Islam. Iman meliputi kepercayaan kepada Allah, Rasulullah, malaikat, kitab-kitab Allah, kode, dan qadar, serta hari kiamat. Iman juga meliputi kepercayaan yang diwujudkan dalam perbuatan baik dan mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Ihsan. Ihsan dalam konteks ini berarti perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap ibadah yang kita lakukan. Ihsan mencakup dimensi batiniah dalam beribadah, di mana seorang muslim melakukan perbuatan baik dengan penuh kesadaran dan ikhlas kepada Allah. Ihsan melampaui kewajiban formal dalam agama Islam dan keyakinan semata, tetapi mencakup kehalusan hati dan kesadaran akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari, iman, Islam, dan ihsan dapat dipahami sebagai tiga unsur yang saling terkait dan membentuk dasar spiritual seorang muslim. Iman adalah dasar akidah yang diwujudkan dalam Islam, sedangkan ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan dilandasi oleh kesadaran Allah. Kedua unsur tersebut bersama-sama membentuk Islam yang kafah dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, hidup dalam aturan Islam. Hidup dengan seluruh aturan Islam berarti mengikuti dan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif dan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk hidup dengan seluruh aturan Islam. Yang pertama, menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Serta seorang muslim, kita harus memprioritaskan pengeluaran keuangan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memberikan sebagian dari harta kita untuk amal dan membantu sesama. Yang kedua, menikmati hidup dengan rasa bahagia. Islam mengajarkan untuk menikmati hidup dengan baik dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis agar hidup menjadi baik. Hidup di dunia ini adalah perjalanan untuk seorang muslim menuju jannah, tempat yang akhirnya kita semua merasakan kebahagiaan. Menikmati hidup di dunia dengan rasa bahagia ialah perasaan puas dalam situasi tertentu dan adanya berkah untuk semua situasi tersebut. Yang ketiga, mengikuti syariat hukum Islam. Seperti ujar Muslih di kegiatan Jumat Takwa, raih keberkahan hidup dengan mengikuti syariat hukum Islam, dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, seorang muslim dapat memperoleh keberkahan hidup dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang diberikan kepada Al-Quran dan hadisnya. Yang keempat, mengikuti ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna karena seluruh ajaran Islam merasuki kehidupan sendi-sendi kehidupan manusia. Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup kita telah mengatur kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan agama Islam telah menjadi tonggak dasar ilmu pengetahuan sekarang ini dan banyak hal yang terbukti tentang kebenaran dan berkaitan dengannya. Yang kelima, menjadi orang yang takut dan takwa. Nabi Muhammad dengan jelas mengingatkan bahwa urusan ibadah dilakukan sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Dengan demikian, seorang muslim harus menjadi seorang yang takut kepada Allah dan takwa kepada Allah serta tidak berlebihan dalam beribadah. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam secara komprehensif dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, dengan ajaran-ajaran tersebut, seorang muslim dapat hidup dengan seluruh aturan Islam dan mencapai keberkahan hidup. Yang keempat, gaib dan kehidupan setelah kematian. Yang pertama, gaib. Pandangan Islam mengenai hal gaib atau perkara gaib dalam Islam membagi perkara gaib menjadi dua kategori. Yang pertama, gaib mutlak, dan yang kedua, gaib nisbi. Gaib mutlak merujuk pada perkara yang tidak dapat diketahui oleh makhluk lain. Hanya Allah yang mengetahui. Contoh dari gaib mutlak adalah Allah sendiri, yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh manusia. Yang kedua adalah gaib nisbi. Sebaliknya, adalah perkara yang dapat diketahui oleh makhluk lain, tetapi tidak secara terperinci. Contohnya, gaib nisbi adalah makhluk-makhluk gaib seperti jin dan malaikat yang dapat diketahui melalui wahyu dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin atau setan diakui, tetapi umat Islam diajarkan untuk tidak terbawa ketakutan terhadap hal-hal gaib. Sebaiknya, umat Islam diajarkan untuk menyikapi hal-hal gaib dengan tenang dan menggunakan ikhtiar, seperti membaca ayat-ayat kursi, membaca ayat-ayat Al-Quran, yang berguna untuk menjaga diri dari gangguan jin dan setan. Pandangan Islam juga menekankan bahwa Allah yang mengetahui perkara gaib seperti tercantum dalam Al-Quran, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran Surat An-Naml. Dan dalam konteks ini, Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Allah dan malaikat, serta beriman kepada hari akhir sebagai syarat sempurnanya keimanan. Yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Pandangan Islam mengenai kehidupan setelah kematian, dalam Islam membagi kehidupan setelah kematian menjadi beberapa tahapan, termasuk barzah, dari kebangkitan, hari pengadilan, dan hari hisab. Tahapan-tahapan ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya, dan berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah alam barzah. Tahapan pertama, kehidupan setelah kematian yang disebut alam barzah, yaitu periode di antara kematian seseorang dan hari pembalasan. Pada tahap ini, jiwa dipisahkan dari tubuh dan memasuki alam keberadaan baru, di mana ia menunggu penghakiman.
Menurut kepercayaan Islam, jiwa yang soleh akan dihibur dan merasakan surga, sedangkan jiwa yang fasik akan menderita dan merasakan rasa neraka. Yang kedua, hari kebangkitan. Tahap kedua kehidupan setelah kematian adalah hari kebangkitan, di mana jiwa manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi penghakiman oleh Allah. Yang ketiga adalah hari pengadilan. Tahapan ketiga kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan, juga dikenal sebagai Yaumul Al-Qiyamah. Inilah saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi seluruh manusia atas perbuatan dan tindakan mereka selama hidup. Yang keempat, hisab. Tahapan keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Islam juga menekankan pada surat An-Nahl bahwa Allah mengetahui perkara gaib. Dan dari surat tersebut, Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Allah dan malaikat, serta beriman pada hari akhir sebagai syarat sempurnanya keimanan. Mengenai kehidupan setelah kematian memiliki beberapa manfaat dalam Islam. Pertama, iman kepada kehidupan setelah kematian yang memungkinkan umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan akhirat. Kedua, iman ini membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan yang benar dan memperbaiki diri sebelum kematian. Yang ketiga, iman ini memberikan umat Islam kepastian dan ketenangan dalam menghadapi kematian, karena mereka tahu bahwa kematian hanya bagian dari perjalanan hidup yang akan diikuti dengan kehidupan setelah kematian. Dalam kehidupan sendiri, kehidupan setelah kematian dihubungkan dengan konsep akhirat, yang berarti bahwa kehidupan setelah kematian adalah bagian dari kehidupan yang kekal dan abadi. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk memiliki keyakinan bahwa tujuan hidup di alam yang fana ini merupakan hidup yang semu, sedangkan hidup di alam yang kekal dan abadi akan datang setelah kematian. Sekian dari saya, izin arahan dan bimbingannya Pak. Syap, terima kasih.